Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Dandim. Hadir pula di atas pentas ini abang saya, kakak kelas saya di IAIN Susko dulu. Itu Abang Saidul Tombang. Tolong jangan bersembunyi di balik sound system. Tak nampak jamaah. Hadir pula bersama kita kakak kelas saya, senior saya di Mesir dulu, di Kairo, Buya Kiai Haji Syahrul Aidi LCMA. Hadir bersama kita saat ini. Lalu kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang selalu membawa saya ke sawah baru, Ustadz Burhan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alam panjang. Memang panjang proses pembangunan masjid. Dari peletakan batu pertama zaman Pak Wan Abu Bakar 2008, berganti dengan Pak siapa sesudah Pak Wan? Pak Rusli Zainal. Habis masa Pak Rusli Zainal masuk pula Pak Anas Makmun. Habis Anas Makmun naik Pak Andi. Habis Pak Andi, Pak Samsuar. Tiang saja jadi yang tegak begini. Nama masjid Abdul Karim, nama penceramah Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya tengok di baleho tak ada judul. Saya selalu berceramah tak boleh keluar dari judul yang tertulis di baleho. Kalau keluar saya ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Tapi karena tak ada judulnya, saya bebas saja mau bicara tentang apa. Petang ini saya akan bahas tentang keutamaan sedekah. Kenapa bukan keutamaan sholat? Kenapa bukan keutamaan sholawat? Kenapa bukan keutamaan puasa sunnah? Karena yang nampak di mata kita adalah tiang-tiang yang perlu kepada sedekah. Gayung bersambut langsung kotak sedekah datang. Kalau bisa salah satu naik ke atas pentas. Karena kau ikan-ikan godang di atas. Jangan sampai 2 pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan pertama datanglah seorang sahabat Nabi bertanya, bernama Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, Ama ambo meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau ambo bersedekah, kalau ambo bersedekah, sampaikah pahala sedekah untuk almarhumah emak saya yang saya sayang, ambo cinta itu? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Jadi bapak ibu yang sayang dengan almarhumah emaknya, sayang dengan almarhum ayahnya, sayang dengan almarhum datuknya, maka sedekah dengan niat untuk almarhum, dua-duanya dapat. Awak nani duit dapat, nanlah meninggal dunia pun dapat. Jadi Ustaz Somad ada niat bersedekah untuk masjid ni, untuk almarhumah emak Ustaz Somad? Ada, insyaallah. Saya akan kasih ke panitia 100 sak semen. Mudah-mudahan. Ya Allah Akbar aja, isi duit ke kotak ya. Allahu Akbar, duit ke kalau 2000.
Mudah-mudahan satu isak semen tu dipasang untuk lantai, sembayang anak cucu awak mengalirlah ke makam amak ambo. Itu yang ambo inginkan. Dan awak nani duit pun tetap dapat, hidup rezeki awak barokah melimpah, dapat berkunjung ke Makkah haji dan umrah insyaallah. Nah, ikonan pertama. Jadi hubungan awak dengan orang yang meninggal dunia itu tidak mati Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah meninggal dunia itu sudah, jangan pikirkan lagi. Yang sudah mati-mati sudah. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati inqata'a amaluhu, putus amalnya. Orang yang meninggal itu yang amalnya putus. Tapi awak nani duit, amal awak untuk uang nan mati tetap mengalir. Awak bacakan Al-Fatihah tadi dipimpin oleh Pak Kades sampai. Awak bacakan Yasin sampai. Awak bacakan Quran Khatam sampai. Malam Jumat awak baca surat Al-Kahfi sampai. Apa bedanya anak kandung sama orang lain? Kalau orang lain mestinya sabwi untuk almarhumah fulanah binti fulan. Tapi kalau anak kandung tidak adanya sabwi langsung sampai. Tapi ada satu yang paling utama, yaitu pahala sedekah. Lanjut cerita Sa'ad tadi. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah nan paling elok? Ya Rasulullah, sedekah itu sampai untuk orang mati, sampai. Apa sedekah nan paling elok? Apa jawab Nabi? Saqyul ma, nan paling elok memberi air minum. Cuma kamu dikasih air minum. Karena sedekah nan paling elok adalah memberi air minum. Sedang air minum sampai, apalagi asam podeh bau. Sedang air minum sampai, apalagi makanan pulut kuning. Oleh sebab itu maka bersedekah untuk orang meninggal dunia, anak yatim. Lanjutkan. Kenapa Ustaz Somad tak bersedekah air? Di alam panjang tak perlu air, di atas air, di bawah air. Air sungai Kampar masih tetap mengalir. Yang perlu sekarang bukan air, batu bata. Kenapa Ustaz ingat batu bata? Itu nampak mau dipijak oleh anak-anak muda. Semen, kerikil. Yang sekarang tidak bawa duit, tak apa-apa. Nanti habis acara ini datang ke ketua panitia. Assalamualaikum ketua panitia. Apa lagi yang kurang? Berapa batu bata? Berapa keramik? Berapa semen? Berapa batu? Mau bantu? Enggak, bertanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rumah yang bagus-bagus, yang cantik-cantik tinggal. Mereka musawi itu nan rumah elok tu tersinggung pula. Untung kantor. Ikut sekolah. Tapi ini yang awak bangun, inilah yang tetap mengalir. Yang pertama, sedekah untuk arwah almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Hadis riwayat Sa'ad, hadis sahih. Nang kedua, sampai berapa Ustaz ceramah kok? Sampai 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi yang memulai ceramah jam 4.05 boleh, selesai jam 5.15. Ada pertanyaan saya jawab. Nanda dapat ambo jawab, nantikan jawabannya di www.youtube.com. Yang kedua, keutamaan sedekah. Kalau ada yang rajin sholat duha, meninggal dunia, putui. Ada orang alam panjang lah mati sholat duha? Tidak ada. Kalau ini tahu gak sholat duha, sunyi kampung orang. Orang yang sudah meninggal dunia, hidupnya baca Quran, hilang orang takut. Karena kalau sudah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Itulah hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, meninggal, inqata'a, amal dulu hidup putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Satu di antara amal itu adalah shadaqatun jariyah. Siapa yang mewakafkan tanah 1 hektar di alam panjang, jangan jawab, saya tak mau sebut namanya. Mungkin keluarganya takut riak sum'ah.
Tapi saya ingin menyampaikan 1 hektar tanah yang diwakafkan, inilah yang mengalir ke makam. Kebun gotah 5 hektar tinggal, kebun sawit 5 kapling tinggal, mobil mewah tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan, itulah yang menjadi sedekahun jariyah. Apa arti jariyah? Menetes. Apa arti jariyah? Mengalir. Apa arti jariyah? Ndak putui. Apa arti jariyah? Jariyah adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Bumi bergulung, terbuka pintu langit, hancur, naik air ke darat, tsunami, tapi pahala tetap mengalir kepada mereka. Saya ucapkan selamat wahai ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mengurus akta ikrar wakaf sesuai yang disampaikan Pak Kades. Karena di beberapa tempat ayah mewakafkan tanah, anak mengambil balik. Karena dulu zaman ayah tanah itu tak laku, tempat jin buang anak. Tiba-tiba berdiri mall, tanah harga 3 juta, anak mengambil balik. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang akta ikrar wakaf. Tolong urus masjid, surau, musola Bapak Ibu yang sudah diwakafkan belum diurus akta ikrar wakafnya. Cek dulu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jangan-jangan tanah itu suratnya 5 mengaku punya hak milik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami sudah cek di BPN, ternyata surat yang Bapak wakafkan tanahnya itu pemiliknya 5. Itu tanah bermasalah, sengketa. Ustadz, dek sengketa, itulah maka kami wakafkan. Na'udzubillah. Kita mesti beramal lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Usolli fardul asri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak boleh berbagi kepada yang lain, hanya untuk Allah. Innamal masajid wa innal masajida lillah. Masjid dibangun karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Fala tad'u ma'allah ilahan ahada. Jangan karena yang lain. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah datuk-datuk yang dulu sudah mewakafkan tanahnya. Tak tahu tak siapa yang memberikan semen, batu bata, kerikil, besi. Belum sampai pembangunan. Tapi ini semua adalah ladang amal investasi kita. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang kikir, menengok masjid belum selesai susah hati. Pasti ceramah Ustaz Somad tentang sedekah. Kalau tahu contoh iko elok balik dari awal. Tapi bagi orang yang bersemangat melihat masjid belum selesai, dia tersenyum. Kenapa? Inilah peluang untuk dapat amal tetap mengalir walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Betul? Kalau ada menyampai tidak betul, tidak apa-apa. Ambo tetap akan sampaikan selama 60 menit. Setelah ini kami akan melanjutkan tabligh akbar ba'da isya nanti malam di Tapung. 3. Orang yang mati masuk ke liang lahat ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang mati, kalau waangi duit balik nak duit apa? Apa kata orang yang sudah mati dalam tanah? Ada disebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku umur sikit saja, kasih aku umur pendek saja, kasih aku umur qarib, dekat. Tak usah lama-lama, tak usah jauh-jauh. 5 menit pun jadi, 3 menit pun jadi, 1 menit pun jadi. Kalau ku kasih kau umur tambahan, kau mau apa? Sudah jelas dalam Quran. Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau tambah aku umur qarib sikit, pendek, kejap saja, kau mau buat apa? Fa as-sadaqah. Aku mau bersedekah.
Tak ada orang mati itu kalau ditanya, "Hei orang mati, kalau hidup mau apa?" "Aku mau mencaleg." Iko bukan menyindir, ingek-ingek kan aja. Itu kalau dokek tujuh boleh. "Hai orang mati, kalau kau hidup kau mau apa?" "Aku mau kawin lagi." Tak ada. Yang ada dalam Quran, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa dia bilang tak ingin haji? "Hai orang mati, kalau kau hidup mau apa?" "Aku mau haji." "Enggak." "Aku mau jihad." "Tidak." "Aku tidak." Kenapa fa'as-saddaqa? Dikaji oleh ulama, ternyata orang yang mati langsung masuk kubur, langsung melihat balasan amal sodakohnya tumbuh sebelum hari kiamat. Beda sama haji. Kalau haji balasannya nanti, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Nah, nunggu kiamat dulu. Habis kiamat bangkit togak di padang mahsyar. Sesudah itu buka pengadilan. Habis itu pula lalu kemudian hisab, titian siratal mustaqim, timbangan amal, baru dapat pahala haji. Tapi kalau sedekah langsung dapat pahala, dikubur sudah nampak. Itulah mengapa orang yang mati itu ketika ditanya, "Hai orang mati, kau mau apa?" Mereka menjawab, "Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah." Kita lanjutkan yang keempat. Apa yang keempat daripada keutamaan sedekah? Awak selalu minta doa orang baru balik dari Mekah, haji dan umrah. Di alam panjang ada orang minta doa pada tuan guru, pada tuan haji, pada buya, pada mursyid. Ada? "Buya, tolong doa anak ambo buya." "Ustaz, tolong doa Ustaz. Ambo umur 40, belum punya anak le buya." "Dek apa?" "Ambo belum berbini." Kok salah? Maka ada doa bukan dari buya, doa bukan dari ustaz, doa bukan dari ulama, tapi doa iko dari malaikat langsung. Tak perlu diaminkan karena langsung makbul. Itulah dia doa malaikat dalam Sahih Bukhari. Apa doa malaikat? "Allahumma timun fiqan khalafa, urang nan bersedekah kasihlah inyo ganti." Sahih Bukhari. Bapak Ibu nanlah memasukkan duit ke kotak-kotak tadi, itu sado nan tiba di siko nan bersedekah tadi sudah didoakan malaikat sadonya. "Allahumma timun fiqan khalafa, nan bersedekah tadi boinyo ganti." Lalu bagaimana dengan yang tak bersedekah tadi? Aduh doanya. Ambo bacakan ya. "Allahumma ati mumsikan talafa, siapa nan indak bersedekah berilah dia kebinasaan." Mana kotak? Sebar sekali lagi. Ulang balik. Aduh nan tak bersedekah tadi. Boleh tulis di kote, "Ambo kini ndak ada bawa duit, akan ambo kasih 2 kotak keramik." Tapi tulis nomor HP. Ya, ulang balik. Ulang. Yang tadi itu bau DP-nya. Ustaz Somad kok ndak memaksa. Jangan sampai di akhirat menjadi penyesalan. Ditanya oleh malaikat, "Kenapa tidak bersedekah?" Ustaz Somad ndak ada mengajak kami. Kotak tu sekalinya lalu, waktu itu ambo tertidur, terlolok pula. Kau ndak ada alasan. Mainkan. Mainkan. Di atas puluhan kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awak kalau makanan lomak pasti tekonan kawan doke. Iya dah. Begitu jugalah kalau awak berbuat baik, maka awak ajak kawan-kawan awak, "Moh awak bersedekah, ayo kita bersedekah." Jangan sampai di akhirat saling menyalahkan. Al-akhillah, urang-urang nan berkawan elok di dunia, ba'duhum li ba'din adu. Yang kini berkawan di dunia, di akhirat saling bermusuhan, caci maki, cakar-cakaran. Karena berkawan, karena ada harta. Tapi di akhirat illal muttaqun, kecuali orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang hari ini mungkin geram
mungkin marah dengan saya, tapi besok di akhirat berterima kasih. Terima kasih Ustaz Somad, selama iku ambo bersedekah 2000, tapi karena Ustaz tadi bos keras ambo tambah berapa? 2500. Jadilah, jangan sepelekan duit 500 perak, karena 1 miliar kalau ndak ada 500 perak payah nyawinya. 999 juta 900, ambo pun payah nyawi. Ustaz, bagaimana dengan orang yang bersedekah 500 perak? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah Ta'ala. Nah, itu dalil kalau yang tak punya duit. Masukkan aja 2000 perak, 1000. Kalau dia bertanya, dek apa yang 1000 perak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu dalil. Tapi yang lah masukkan 1000 jangan menyesal. Jangan diminta balik. Al-aidu ila hibatihi. Orang lan sudah memberi hibah, sedekah, wakaf, infak, wasiat, diminta balik. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Ku ada ke? Ada, tapi tidak di Kabupaten Kampar, di tempat lain. Ambo pernah diundang ke masjid. Apa kata pengurus masjid? Buya, ya, tolong sampaikan tentang uang lan bersedekah dimintanya balik. Di mana kejadian kok? Masjid awak. Berapa? 3 juta. Lalu kasih, diambilnya balik. Okeylah, ambo bacakanlah hadis itu. Al-aidu ila hibatihi. Orang yang sudah bersedekah, ini minta balik. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai tausiah, datang pengurus masjid. Mohon maaf Bu ya, dan awak sindi itu ndak lo datang. Itu maka mau ndak mau menyindir-nyindir. Aku kalau ada di alam panjang orang yang lah bersedekahnya minta balik, nanti awak bicara ompek mato. Ndak takut Bu ya? Apa awak takut, kan banyak pengawal kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini amat sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Berapa? 5. 6 kali 5. Apa keutamaan uang dan bersedekah iko? Nabi Isra Mi'raj. Pas iko sedang bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, inya tengok ada orang yahsudu yauman, panen, summa ada kamakanan. Inya panen tumbuh balik, inya panen tumbuh balik. Kalau sawit di alam panjang panen hari ko berapa hari baru panen balik? 2 minggu. Kalau gotah ditakik dipotong hari ko bila potong balik? Sok pagi. Iko indah. Begitu dipotong tumbuh balik. Potong. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya, iko siapa kau? Mengapa waktu dipanen tumbuh balik? Panen tumbuh balik. Apa kata Jibril? Itulah orang yang bersedekah, maka tak pernah putus sampai hari kiamat, sampai masuk ke dalam surga, sampai duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang udah bersedekah, alhamdulillah. Yang belum bersedekah, mulailah. Lah ambo sampaikan habis suara ambo ndak jauh bersedekah, mati je lah. Awak hidup kau bukan dek awak sehat. Awak hidup kau bukan dek awak muda. Berapa banyak orang muda mati mendadak, berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Awak hidup, jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29 surat nan pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah nan menciptakan mati, wal hayata, Allah nan membuat hidup. Ada orang hidup, ada orang mati. Apa tujuan dibuat Allah awak hidup sampai hari ko? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menengok siapa nan paling baik elok amalnya. Ibu beramal baca Yasin, ibu surang. Bapak beramal sembahyang duha, apa surang? Anak muda tahajud malam, nya surang. Tapi kalau nya bersedekah semen, kerikil, batu bata,
bukan untuk inyo suang, tapi untuk masyarakat alam panjang yang sholat di Masjid Abdul Karim, bukan Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka momen Isra Mi'raj ada tentang khusus. Isra Mi'raj itu bukan lama. Isra Mi'raj disebut dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj kafir, karena berarti dia sudah ingkar kepada satu ayat dalam satu surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini inti daripada Isra Mi'raj. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Bukan ayat kursi, bukan ayat Fatihah, bukan ayat Quran. Ayat yang ingin ditunjukkan Allah pada Nabi Muhammad SAW adalah pemandangan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan pemandangan yang ditengok Nabi salah satunya adalah memanen tumbuh lagi, memanen tumbuh lagi, memanen tumbuh lagi. Itu menunjukkan pentingnya sedekah. Kita lanjutkan nan ke 6. Buya jangan banyak-banyak, payah kami mingeknya, tidak perlu diingat. Kalau gitu kami tulis, jangan ditulis. Kalau gitu kami catat, jangan dicatat. Sudah ada merekamnya. Kok kamera? Anak-anak muda awak merekam. Yakin nak bawa kamera kau hidup? Nak pernah buat satu acara, selesai acara mau tanya ke kameranya, kameramennya, dek, tolong kasih saya CD-nya. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Mati apa toga dari tadi? Untuk gaya-gaya aja. Rupanya musim pencitraan gitu. Tapi masjid awak enggak. Masjid awak apa adanya. Enggak ada ditutup-tutupi. Kadang di beberapa masjid dibuat uang itu tiangnya dibalut pakai kain biar supaya nampak elok. Padahal di dalam semen belum plaster. Tapi awak enggak ada. Memang dibuka kan supaya mata awak menengok, terbuka pintu mata, terbuka pintu hati, terbuka pintu dompet. Itu intinya. Iko ribut komplain dia ada banyak duit atau dia nak ada duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mereka hitung, mereka sedang berkelahi. Kau duit kuyak kau punya siapa? Dihitungnya dulu, nanti begitu selesai acara supaya diumumkan hasil dari tabligh akbar diperoleh 125 juta beserta 100 sak semen. Itu jangan lupa. Ini kau selamat kau riak. Enggak, bukan riak. Untuk memotivasi awak. Amin. Masuk nang ke 6. Apanya ke 6? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Isu awak togak dari kubu, indah adu atok. Iko tenda-tenda ku habis disapu di angin. Idza sama'un fatarat, langit terbolah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bumi matahari hancur. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, nanti kubur bangkit togak. Waktu sedang tegak itulah ndak ada atok. Sejengkal dari ubun-ubun nangek panas. Waktu itulah adonan tenggelam selutut, ada tenggelam sepinggang, ada tenggelam seleher, ada tenggelam seubun-ubun. Tapi ada yang tidak panas sama sekali. Kenapa dia tidak panas? Padahal hari kiamat sudah tiba. Kenapa dia tidak berkeringat? Karena dia bernaung di bawah Itulah orang alam panjang.
yang bernaung di bawah sedekah. Insya Allah semua masyarakat alam panjang dapat naungan di padang mahsyar. Esok waktu ambo bangkit dari kubur, ambo tengok, ikut pakai tenda, orang mana kok? Alam panjang. Berapa sedekahnya dulu? 3 juta. Kalau 3 juta sedekahnya, bentuk ikut tendanya. Kalau nanti 300.000, itulah tenda pesta yang itu, tenda es krim. Itu 300.000. Itu 300.000. Kalau 5.000, itu koran Ustaz Saidul. Apa nama koran ya? Info Riau. Berapa koran? Nala gola. 3.000. 3 juta ikut tenda. 300.000 itu tenda es krim. 3.000 Info Riau. Esok kalau nampak di padang mahsyar ada memegang Info Riau, itu 3.000. Mohon maaf ya saya itu, nyala sakit hati. Sekaligus iklan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nan memboi 3.000 tadi jangan tersinggung. Ambo ndak ada niat menyindir-nyindir. Ambo ustadznya ndak ceramah ndak pakai konsep. Ambo berceramah apa nan ada di utak ambo, di kepala ambo itu mau sampai. Mungkin kadang banyak orang sakit hati kan. Mana orang yang sakit hati? Itulah nan di YouTube yang katanya. Itu sakit hati. Yang mau nan memboi tandoiko di YouTube tuh itu utaknya sungsang. Enggak gilo enggak. Sikit lagi gilo. Kami tadi lewat di kilometer seboleh Doke Undri, rumah sakit jiwa. Wow. Godang rumah sakit jiwa gini. Kalau ada rumah godang awak bahagia. Tapi kalau rumah sakit jiwa godang, awak mestinya prihatin. Artinya apa? Uang gilo bertambah banyak. Alhamdulillah, penyakit stres ini bisa diobati dengan apa? Sering-sering ke masjid berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Uang nang gilo itu hatinya mendidih panas. Kalau uang nang normal, jantungnya tenang. Kalau uang gilo comel. Maka menenangkan hati kau bukan sabu-sabu. Menenangkan hati kau bukan makan pil koplo. Menenangkan hati kau bukan minum khamar. Menenangkan hati tidak lain tidak bukan dengan berzikir, datang sholat berjamaah ke masjid. Ano dalilnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu maka goyang kepalanya ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah itu ke jantung. Allah untuk menenangkan. Itu bukan asal goyang kepala. Kok banyak berzikir anak-anak muda. Apa ang goyang tadi? Yang tengok kanan bergoyang, kiri goyang, bergoyang tak? Makanya belajar. Namanya metode, cara. Cara itu bahasa Arabnya tariqah, tariqat. Cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iko nang keenam, bahwa awak isuk di akhirat indah ada tenda, indah ada payung. Tapi saat itu ada orang nan indah kena panas terik. Kenapa? Karena dia termasuk sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada payung, tak ada atap kecuali naungan Allah. Satu di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, ada orang nan bersedekah hatta la ta'lamu yaminuh, hatta la ta'lamu shimaluh ma anfaqat yaminuh, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini hadis jangan dipahami tekstual. Nanti orang waktu bersedekah tangannya masuk ke dalam. Bohong dia apa tangan supaya tangan kiri tidak tahu apa boy tangan kanan. Bukan itu maksudnya. Supaya kita jangan riak dan
Adapun sahabat Nabi bersedekah diketahui yang lain, hadisnya masyhur. Abu Dihdah bersedekah biraha sumur. Bapak Ibu nanti kalau masuk ke Masjid Nabawi, cari keramik yang ada bulat warna jingga. Itu tanda bahwa di bawah keramik itu dulu sumur biraha, sumbangan sodakoh dari seorang sahabat namanya Abu Talhah bersedekah. Itu menunjukkan sedekah boleh diriwayatkan untuk membangkitkan motivasi. Ini banyak orang, kamu sedekah, jangan sebut, tulis saja hamba Allah. Gue lah nama apa? Enggak. Gue hamba Allah. Apa gue apa? 2.000. Gue situ 100 juta dari Bapak Fulan. Tak salah, karena sahabat Nabi pun diriwayatkan hadisnya. Mana contoh lagi? Ada nama sahabat Abu Dihdah waktu turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa nan memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan lipat gandakan. Datang Abu Dihdah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah Allah perlu pinjaman? Allah tak perlu pinjaman. Allah Maha Kaya, tapi Allah menguji dengan agamanya. Maukah kalian meminjamkan harta? Maka inyo kasih ke Nabi 600 batang pohon korma. 600 batang korma ndak sama 600 batang sawit. Sawit sekilo 1.500, kini trek 900. Korma ajwah, nami korban Nabi di Madinah, sekilo 80 rial, 250.000. Jadi kalau 600 batang ompek kapling, berapa miliar itu? Ambil untuk agama Allah. Dan disebutkan dalam hadis, itu menunjukkan boleh tulis nama. Nanti tulis nama situ 150 juta plus 100 sak semen. Jangan lupa tuh. Ustaz Somad Korea enggak, untuk memotivasi awak. Dan jangan sampai masyarakat ini menuduh, apa tuh Ustaz itu? Pandai ceramah aja, sedekah. Ya enggak ada membaik. Jadi ada suri tauladan. Contoh, ambo jelaskan iko supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, saya paham masyarakat Alam Panjang indah akan menuduh ambo macam-macam. Tapi video iko akan di-share kepada orang-orang yang tak kenal dengan Abdul Somad. Muncul fitnah-fitnah. Tapi kalau sudah dijelaskan seperti ini, pahamlah dia. Kalau nontonnya sampai habis. Tapi banyak kadang uang kon tidak ada duitnya. Ini nonton 2 menit komennya. Tonton sampai habis, beli paket ompek giga. Kita masuk yang ke dari tadi 7 aja. Dan jangan ada caleg nomor 7 dah. Selanjutnya yang ke 7. Hah? Ikhtilaf nampaknya misalnya. Sebagiannya itu berapa ya? 7 kan? Uang pers jarang ndak ingat, katanya dicatatnya semua. Info Riau. Nang ke-7. Apanya nang ke-7? Da'u mardakum bisadaqah. Hadis sahih. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Siapa yang sakit? Sedekah. Ada orang sakit datang menemui ulama hadis namanya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Nama ahli hadis Abdurrahman. Tompek masjid Abdul Karim, dan ceramah Abdul Somad. Nama kedai kopi 3 Abdul di Parit Indah. Baiklah, Parit Indah ada kedai kopi 3 Abdul. Ambo belum singgah lagi. Kenapa Ustaz tak mau singgah? Ambo kini payah makan lontong, makan bakso, makan mie ayam. Asal ambo singgah, matanglah uang lah ambil foto. Kalau yang minta foto kong ama-ama ndak apa, anak-anak gadi pula. Nang ke-7,
Itulah dia. Kalau ada yang sakit, ke rumah sakit sudah, makan herbal sudah, sodo-sodo lah dimakan Buya. Dari mulai kopi Cik Musang sampai lidah buayu. Apu cau nangkok buayu, ditangkoknya buayu, kulit buang lidahnya makan. Saking payahnya ube. Ada satu obat yang belum kau coba. Ini obat dari Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Dawu mardakum bis sodakoh. Beubeklah dengan sodakoh. Orang yang rasional, tidak pakai wahyu. Apa korelasi antara penyakit dengan sedekah? Ini ceramah Ustaz Somad ini ngawur ini. Sakit kok obatnya sedekah? Sakit itu obatnya ya madu, habas sauda, pil, kapsul, suntik. Sakit kok obatnya sedekah. Tapi kalau orang percaya kepada Allah, sakit datang dari Allah, sehat datang dari Allah. Sulitkah bagi Allah menyembuhkan orang yang sakit? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Baca bukunya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Ammar Al-Misri tentang orang Saudi Arabia sakit, bubek ke Amerika. Apa kata dokter Amerika? Ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa sama cucu-cucu. Bapak ibu kalau pergi ke rumah sakit, datang dokter, pulang saja ya bu, makan enak, tidur enak, ketawa sama cucu-cucu. Itu artinya malaikat maut lama intai. Tak ada ubeknya lain. Makanya pun balik ke Saudi Arabia, inyo tahu hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Maka inyo ambil hartanya, inyo sedekah. Akhir medical check up, terbang lagi ke Amerika, dicek. Dokter Amerika heran. Apa kata dokter? Makan apa? Herbal apa? Terapi apa? Nyebaco hadis Nabi kami, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemah Abdul Somad LCMA. Dapatkan di toko terdekat. Ustaz kau ujung-ujungnya punya jual buku. Buku itu kalau dibeli ambo tidak dapat keuntungan apapun. Karena buku itu ambo terjemah 10 tahun yang lalu, sudah dicetak oleh Jakarta, hilang dari peredaran. Begitu ambo muncul, dicetaknya lagi, dan ambo tidak dapat apa-apa. Tapi dengan menyebarkan itu, ambo merasa sedang berbagi cerita kebaikan-kebaikan. Waktu ambo sampaikan ceramah iko 5, 6, 7 tahun yang lalu di Islamic Center Al-Ihsan Bangkinang, obati yang sakit dengan sedekah. Datang bapak-bapak, Buya, bini ambo lah diponis dokter kena penyakit kista, segodang duit, enggak sampai terloyak, segodang duit logam. Maka kata dokter, ini di rahim istri bapak sudah ada kista. Jadi gimana dok? Harus dibuang. Kalau kistanya dibuang, rahimnya ikut dibuang. Dan kalau rahimnya dibuang, ibu tidak bisa hamil mengandung lagi. Mengenang itu si ibu pun menangis. Ibu menangis, suaminya senyum. Ibu nanda tahu paham, suami senyum dek apa? Tanyalah sama yang senyum-senyum kok. Dek apa orang kau senyum? Tapi Ustaz, kami tahu hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya kami bersedekah, doa. Cek ke rumah sakit, rupanya kista mengkerut, ketek, hilang. Pas diperiksa, ibu makan apa? Makan nasi. Minum apa? Air putih. Kenapa hilang? Allah punya kuasa. Ibu tidak jadi operasi, rahimnya tetap ada, bisa punya anak, sehat. Istrinya senyum, laki menangis. Tidak jadi membini dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bukakan rahasia ini.
Padahal banyak bapak-bapak yang tak mau rahasia ini dibuka. Ustaz jangan ceritakan ini. Tapi karena saya sayang sama ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak pun juga. Inilah kehebatan sedekah. Jam 5:05, waktu kita 10 menit lagi. Kita lanjutkan? 8. Apa? 8. Apa itu keutamaan sedekah? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Awak tiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil wala takhtim alaina bi su'il. Makna mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak menyebut nama Allah, mati dalam keadaan bongi, mati dalam keadaan mengamuk, mati dalam keadaan berang, mati dalam keadaan lupa. Apa ucapan terakhir suami ibu waktu meninggal? Kantui. Itulah su'ul khatimah. Maka awak selalu berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu. La ilaha illallah kami dui, la ilaha illallah kami mati, la ilaha illallah kami bangkit di padang mahsyar bersama Muhammad sallallahu alaihi. Apa cara supaya awak mati husnul khatimah? Ko hadisnya, tadfa'u mitatassu, banyak-banyak bersedekah. Anak muda sembayang di belakang makam Ibrahim, pakai pakaian ihram, sujud terakhir, indak bangkit-bangkit, indak togak-togak, sampai akhirnya disenggol jamaah umrah sedang tawaf, jatuh meninggal dalam keadaan ihram, sedang berwudu di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan sujud terakhir. Inilah kematian yang paling indah. Tak ada yang lebih indah daripada ini. Orang heran datang ke rumah emaknya. Ibu, ya. Anak ibu ulama? Tidak. Anak ibu mujahid fisabilillah? Tidak. Anak ibu itu apa? Pegawai kantor biasa. Kenapa matinya husnul khatimah? Saya pun tak tahu, tak apa amalan dia. Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa anak yatim. Apa kata janda? Anak ibu itu setiap gajian, sepertiga gajinya dia kirim ke anak-anak. Barulah orang tua tahu, rupanya Allah kasih dia kemuliaan, mati husnul khatimah karena sedekah. Makanya nanti kalau ada orang alam panjang meninggal, seminggu sudah meninggal, datang janda, itu tanda husnul khatimah. Tapi kalau jando itu mengaku bahwa Iko selalu mengirim sedekah. Nah, nado di tompe awak kini datang jando. Kamu siapa? Saya bini mudanya. Oleh sebab itu maka yang tak mau bersedekah, sudah 8 saya sampaikan, tak juga mau bersedekah, entahlah. Tapi saya lengkapkan jadi 9. Kenapa 9? Wali Songo 9. Kenapa 9? Innallaha watirun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, suka pada yang ganjil. Makanya malam jangan lupa sholat ganjil. Apa itu sholat ganjil? Sholat witir. Abu Bakar witirnya sebelum tidur, Umar witirnya setelah tidur. Kamu? Itulah yang saya bingung Pak Ustaz. Mau sebelum tidur apa setelah tidur? Semalam tidur apa sudah? Akhirnya saya tak pernah witir. Yang witir sebelum tidur bagus. Mau witir nanti malam bagus. Witir 2 kali jangan. La witrani fi lailatin, tak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Kalau sebelum lolo awak witir aja. Beko malam tinggal tahajud, enggak pakai witir. Tapi jangan disawi dalam usolli sunnatat tahajud, enggak pakai witir lillahi ta'ala. Nang ke-9, apa itu manfaat daripada sedekah? Sedekah tak lain tutfi'u ghadabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah azab Allah
sebagaimana air menyiram api. Api bergejolak. Saya selanaran zata lahab. Lahab, lahab artinya api yang bergejolak. Bagaimana memadamkan api dengan air? Apa air yang memadamkan lahab? Sedekah. Hai lapendos, lelaki penuh dosa. Masa muda berzina, minum khamar, mabuk, narkoba, semua dia pakai. Sabu-sabu, lem kambing, lem kanji. Sekarang sudah tua, apa yang bisa menghapuskan dosa saya ini Pak Ustaz? Saya sholat tahajud sudah, zikir sudah, istighfar sudah, sholawat sudah, apa lagi Pak Ustaz? Sedekah, itu yang paling tak bisa Pak Ustaz. Sedekah, 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 memadamkan segala murka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saksikanlah wahai para malaikat, sudah kusampaikan 9 keutamaan sedekah di Masjid Abdul Karim Alam Panjang. Kalau masyarakat sini tak juga bersedekah, sudah aku tak tahu lagi ya Allah. Aku sampaikan semuanya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bongi Bu ya. Enggak. Memang suara bostelannya memang macam itu. Biasa dulu tip kalau baterainya baru kan gitu. Besok kalau baterai kalau lama, assalamualaikum warahmatullahi. Mana konten pertanyaan? Pas jam 5.05 boleh.